Cek cek udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya. Pastinya alhamdulillah ya, pada baik semua. Termasuk aku juga alhamdulillah baik. Untuk saat ini ketemu lagi ya dengan saya. Jangan bosan. Melanjutkan materi kemarin tentang APBN negara. Sekarang kita akan membahas tentang peran, fungsi, dan manfaat pajak, termasuk pengertiannya juga. Jadi langsung saja ya. Sudah tahu namanya saya siapa? Tolong diperhati. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk yang pertama, mari kita lihat video berikut ya. Dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang dikenakan untuk membiayai berbagai pajak. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi seperti denda, penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya. Jadi jenis-jenis pajak itu ada apa aja sih? Adalah pajak penghasilan, pajak dan pajak penjualan atas barang mewah. Ada juga bea materai, bea masuk, dan bea cukai. Yang kedua adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, kita seringkali menemukan pajak ini ketika kita memakan di sebuah restoran. Kita akan menemukannya apabila kita sudah membayar makanan tersebut, yang dinamakan pajak restoran. Dan yang terakhir adalah pajak bumi dan pembangunan. Biasanya dikenakan pada hotel, apartemen, atau rumah pribadi. Dari semua jenis pajak tersebut, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari pajak tersebut? Berikut adalah fungsinya. Fungsi yang pertama adalah sebagai layanan transportasi publik. Kemudian sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pendidikan. Sekian materi yang memberikan hari ini. Sudah ya. Ya, itu tadi penjelasan singkat mengenai pajak melalui video. Untuk sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari hari ini melalui video ini. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum, secara undang-undang. Dari kedua hal tersebut, nanti kita juga mengetahui unsur-unsur pajak. Untuk yang kedua, peran pajak. Apa sih peran pajak, terutama untuk di Indonesia? Itu apa saja? Terus untuk yang ketiga, ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi pengatur, fungsi stabilitas, dan yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Untuk selanjutnya, ada manfaat pajak,
Dan yang terakhir, pungutan resmi selain pajak. Ya, ini ya untuk materi selanjutnya. Silahkan dilihat. Itu apa sih itu pajak? Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan wajib pajak adalah pribadi atau suatu badan usaha atau instansi. Secara untuk menurut undang-undang, ketentuan Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 2 itu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pemungutannya dapat dipaksakan baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Yang selanjutnya untuk unsur-unsur pajak. Yang pertama, bisa dilihat unsur-unsur pajak itu bisa kita ambil dari dua pengertian di atas. Yang pertama, pajak merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan terus-menerus dan tidak mendapat prestasi atau imbalan kembali secara langsung. Ini dari segi itu ya, wajib pajak. Dan untuk yang unsur terakhir, penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran negara dalam melayani kepentingan masyarakat. Ini mungkin hasilnya seperti fasilitas publik, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada apa? Ada peran pajak. Untuk peran pajak ada 4. Yang pertama, berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Jadi, maksudnya pajak itu kan dari wajib pajak, terutama kamu yang memang benar-benar wajib. Nah, dari pajak itu ada pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Itu jenis-jenis pajak itu akan disalurkan oleh pemerintah untuk pembangunan di daerah-daerah kita ataupun daerah lain guna menunjang perekonomian, untuk membangun infrastruktur yang lebih baik agar kota itu maju. Ya. Untuk yang kedua, penerimaan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Nah, seperti kita ketahui, untuk pemasukan pemerintah itu banyak, dan salah satunya pajak. Nah, itu dari pajak seperti yang dijelaskan tadi juga akan menjadi tabungan. Ya seperti mungkin simpanan gitu ya, jadinya mungkin misal kalau ada sewaktu-waktu dibutuhkan itu mungkin bisa, tapi sesuai dengan ketentuan ya, kebutuhannya itu untuk apa. Untuk yang ketiga, masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atas pembangunan dalam segala bidang yang dijalankan pemerintah. Dari segi masyarakat ini, mereka tuh sadar, misal baik buruknya suatu fasilitas itu kan yang merasakan masyarakatnya sendiri. Nah, itu jadi kalau misalnya kita semua wajib pajak benar-benar membayar pajak tepat waktu, sesuai, dan tidak harus misal bahasanya dioyak-oyak pemerintah, itu mungkin fasilitas dan infrastrukturnya bagus-bagus. Kayak sekarang misal contohnya jalan itu kan dananya dari pajak ya. Masyarakat jangan mengeluh, wah ini jalannya baru saja dibangun tapi nggak lama rusak lagi. Nah, itu kan lucu ya, kan dan mereka merasa tidak untuk bayar pajak. Kalau merasa bayar,
ya nikmatin aja. Kalau yang nggak bayar ya harus bayar lah, gimana lagi, itu kan dari pajak itu sendiri. Untuk yang keempat, untuk yang tadi mungkin bisa ya searching atau apa untuk biar lebih luas wawasannya. Untuk yang keempat, kelangsungan pembangunan Indonesia memerlukan biaya dan masyarakat harus menyadari bahwa biaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Ini singgung lagi tentang fasilitas dan infrastruktur pembangunan Indonesia di masa pemerintahan sekarang, terutama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Itu infrastrukturnya dikembangkan ya, digalakkan, bukan mulai dari Sabang sampai Merauke yang kurang-kurang untuk menunjang perekonomian dan apalah segala macam itu, transportasi atau apa, misal dari jembatan, bandara atau apa itu yang banyak itu. Ya, masyarakat juga harus menyadari bahwa biaya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang akan mereka nikmati, yang akan mempermudah mereka dalam melakukan misal bisnis atau apalah, atau kegiatan aktivitas, itu pun dari mereka. Jadi dari mereka untuk mereka juga, jadi harus tanggung jawab. Jangan seperti sekarang banyak yang itu, yang kemarin ya lagi yang hebohnya amnesti pajak. Itu kan pada nyimpen uang di luar negeri biar nggak kena pajak, padahal kan itu kan pajak dari mereka untuk mereka sendiri. Nah itu ya, seperti itu.